Swastiastu. Yang terhormat Dr. Gede Semayana, SPPD KGEH. Di sini saya Gede Indra Jaya Nitra akan melakukan pemeriksaan fisik paru. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Indra yang berjaga di klinik hari ini. Kalau mau tahu dengan Bapak siapa? Dwi, Baik, Bapak usianya berapa? 30 tahun, Pekerjaan Bapak apa? mahasiswa. Baik, dari informasi yang saya dapat, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru pada Bapak untuk menegakkan diagnosis dan untuk melaksanakan pengobatan yang tepat. Di sini saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian atas Bapak, dan saya akan sedikit melakukan perabaan dan pengetuk-ngetukan di daerah dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Bapak ke bed. Sembari Bapak ke bed, saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Terima kasih Bapak. Yang pertama, kita lakukan inspeksi keadaan umum berkaitan dengan pernapasan, yaitu melihat dinding dada dan leher pasien, lalu melihat apakah ada kelainan bentuk toraks dan pola napas, melihat tidak atau adanya sesak, lalu menilai sianosis perifer seperti warna kulit atau bibir yang kebiruan. Selanjutnya saya akan memeriksa dari leher pasien untuk pemeriksaan dari kelenjar getah bening, palpasi dengan ujung-ujung jari di daerah sepanjang sternocleidomastoideus, lalu turun ke bawah sampai ke supraclavicular dan infraclavicular. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan posisi dari trakea pasien dengan meletakkan 2 jari untuk memeriksa pada daerah trakea pasien. Selanjutnya kita melakukan inspeksi toraks anterior, yaitu dengan melihat bentuk toraks dengan menilai diameter anteroposterior dibandingkan dari diameter sagital serta besar sudut dari angulus costainya, lalu mengidentifikasi apakah ada tidaknya penyempitan dan pelebaran sela iga, dan inspeksi kelainan lain seperti ginekomastia atau spider nevi. Juga dapat menilai frekuensi napas dalam 1 menit dan kesimetrisan hemitoraks kiri dan kanan pasien. Selanjutnya pemeriksaan palpasi pada anterior toraks, yaitu dimulai dari melakukan perabaan di seluruh lapang toraks untuk menilai apakah adanya nodul dan benjolan, lalu melakukan perabaan di sela-sela iga, lalu apakah ada tidaknya emfisema subkutis, lalu benjolan atau tumor atau nyeri pada tekan. Lalu dilanjutkan dengan memeriksa ekspansi toraks. Bapak bisa bernapas, Pak, seperti biasa. Dilanjutkan dengan pemeriksaan magnetis taktil. Bapak bisa mengucapkan 77, Pak. 77. Baik, ucapkan Pak. 77. Ucapkan Pak. 77. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada dinding storaks anterior untuk menilai apakah ada atau tidaknya kelainan pada toraks pasien.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menilai batas paru dan hati dari pasien, dari clavicula dextra pasien turun ke bawah. Saya perkusi, masih sonor. Ketika ditemukan suara redup, minta pasien untuk bernafas, itu biasa, dan menahannya. Bapak bisa tarik nafas dan tahan sebentar, Pak. Baik, peranjakan hati sebanyak 2 jari. Baik, Bapak bisa bernafas kembali. Lalu saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan untuk menilai batas dari paru dan lambung pasien di parasternal sinistra pasien. Saya ketok dari atas ke bawah. Baik, di sini sudah menemukan batas dari lambung pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada dinding toraks anterior pasien. Di sini untuk menentukan suara nafas pokok, yaitu vesikuler, bronkovesikuler, bronkial, dan trakeal pasien. Lalu meminta pasien untuk mengucapkan 77 kembali untuk menilai auditory fremitus dari pasien. Ya, Bapak ucapkan 77, Bapak. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Lalu menilai dari pemeriksaan egofoni dengan mengucapkan I. Bapak bisa mengucapkan I, Bapak. I. Baik. Untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan untuk whispered dari pectori licoid dengan meminta pasien untuk berbicara dengan berbisik, misalkan mengucapkan kata seperti 99. Baik, Bapak bisa berbisik kepada saya dengan mengucapkan kata 99. Baik, untuk pemeriksaan dinding toraks posterior dari pasien, pertama kita lakukan inspeksi dengan melihat apakah adanya benjolan atau tumor, lalu kelainan bentuk dari tulang belakang pasien atau benjolan pada tulang belakang pasien. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan palpasi dari dinding toraks posterior pasien. Yang pertama adalah melakukan perabaan di seluruh lapang dinding toraks posterior dari pasien untuk menilai apakah adanya nodul, benjolan, tumor, atau hal yang lainnya. Dan selanjutnya bisa melakukan perabaan dari fremitus taktil pada pasien dengan menyuruh pasien untuk mengucapkan 77. Baik, Bapak bisa ucapkan 77. 77, 77, 77, 77, 77. Lalu selanjutnya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada dinding toraks posterior pasien, dimulai dari atas.
Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada ini toraks posterior dari pasien. Mulai dari atas dengan menggunakan ladder-like pattern. Bapak bisa bernapas lebih dalam, Bapak. Coba. Baik, hembuskan. Baik. Baik, Bapak Dwi, setelah saya melakukan pemeriksaan paru tadi, tidak ditemukan adanya kelainan pada paru Bapak. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut dan memberikan obat sesuai dengan keluhan Bapak yang sekarang. Apakah ada pertanyaan kembali, Bapak? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Lekas sembuh, Bapak. Terima kasih.